Kasus hubungan intim sedarah antara ibu dan anak atau incest, serta dugaan berita bohong di Nagari Kurai, Bukit Tinggi, Sumatera Barat terus bergulir. Kasus tersebut berawal saat Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar mengungkap bahwa ada anak telah berhubungan badan dengan ibunya, di mana pelakunya adalah warga Bukit Tinggi. Pernyataan Wali Kota itu disampaikan saat acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Balairung rumah dinasnya, Rabu 21 Juni 2023 lalu. Anak kita dari usia kelas SMA, dia sekarang kami sedang karantina, warga kita. Dia dari SMA sampai usia 28 tahun, hubungan badan dengan ibu kandungnya. Percaya, itu artinya yang sudah tua. Akibat pernyataan kepala daerah itu, keluarga yang merasa dirinya tidak berbuat seperti apa yang dikatakan, akhirnya melapor ke polisi. Laporan keluarga dari sang ibu, 58 tahun, dibarengi pula laporan masyarakat hukum adat Nagari Kurai Bukit Tinggi. Menurut masyarakat hukum adat Nagari Kurai, pernyataan wali kota itu adalah bohong dan fitnah serta mencoreng filsafah Minangkabau, yakni, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Kini, kasus tersebut masih dalam proses pihak Polresta Bukit Tinggi. Penasehat hukum kedua pelapor, Ade Firman Jambak dan rekan, terus mengumandangkan dan memperjuangkan kasus tersebut di saat ada momen-momen penting. Misalnya saja, saat pertemuan bersama anggota DPD RI, Leonardi Harmaini, di Gedung Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, 30 Juli 2023. Ade minta perhatian perwakilan daerah Sumatera Barat yang berkedudukan di pusat itu, turut memperjuangkan nama baik seorang ibu yang difitnah, atau dituduh melakukan hubungan intim dengan anaknya. Ade juga tegaskan, kasus incest itu mengapung ke permukaan, hingga menjadi trending topik di Google, bukan melalui media. Akan tetapi, berawal dipanggilnya si ibu ke kantor kelurahan setempat. Memang agak susah Pak, kalau memang kita bicara di sini, apabila kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya Bapak selaku anggota MPR dari sebenarnya kita berharap Bapak sebagai anggota DPD Pak, yang bisa membawa apa yang kami sampaikan ke lurah yang benar-benar terjadi di Kota Bukit Tinggi ini. Sekarang kalau kita klik di Google, cuma kalau teman saya mau datang ke Bukit Tinggi, dia mau tahu Bukit Tinggi itu seperti apa, dia tinggal ketik Bukit Tinggi, yang keluar incest semua Pak, jadi trending topic. Nah, cuma sulit juga saya bicaranya karena untuk ditangkapinya juga dengan sosialisasi yang berbeda ya. Sebenarnya kita berharap Bapak selaku anggota DPD ini Pak di sini Pak. Jadi melakukan bisa melakukan pengawasan terhadap otonomi ya. Sebenarnya kita menyampaikan ini seperti yang sekretaris sampaikan, itu sebenarnya bukan tujuannya ada fokus kepada apa, tapi juga menyampaikan kepada audiens di sini jangan salah-salah lagi persepsi gitu. Tadi sempat Bapak sedikit membuka bahwasannya ada juga di incest yang hati-hati dengan bermedia sosial. Nah ini perlu kita luruskan, permasalahan ini bukan muncul di media sosial karena si ibu memang sudah dipanggil Pak langsung sebelum ini muncul di publik, di media sudah dipanggil dan sudah ditanya secara langsung, artinya sudah dijuruskan kepada beliau gitu. Sudah karena ini sudah di tingkat kepolisian, saya juga nggak mau nanti ada politisasi segala macam di sini ya Pak ya. Di sini tidak ada kebencian, tidak ada like, dislike, tidak ada. Ini sebenarnya murni perjuangan orang, perjuangan seorang ibu, seorang keluarga yang difitnah sangat keji, itu saja. Dan dia mencari suatu keadilan di sini. Sebenarnya Pak, kami berharap Kota Bukit Tinggi, Kurai atau Minangkabau pada umumnya, kita ini sebetulnya dibilang umum kan, kita istimewa ya. Kita berharap adanya kearifan lokal di sini. Kenapa Nagro Aceh Darussalam bisa, kenapa Yogyakarta bisa, kenapa Bali bisa, yang dengan kuat masyarakat adatnya mereka adanya keistimewaan di situ gitu kan. Harusnya Minangkabau juga istimewa. Terlalu banyak permasalahan yang kita sampaikan kepada
di forum yang berbeda. Kalau saya ceritakan permasalahan kita di Kurai ini di Bukit Tinggi mungkin lebih tebal Pak daripada buku yang Bapak sosialisasikan ini. Saya pikir lebih tebal yang akan kita sampaikan gitu. Sangat banyak sekali gitu. Hal sama juga disampaikan Ketua Parik Paganagari yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Kurai, Rajo Bujang. Fenomena kasus dihadapi seorang ibu dan keluarganya di kota itu bukanlah masalah sepele, kemudian bisa dilupakan begitu saja. Permasalahan seorang ibu tersebut termasuk harkat martabat anak nagari dan merupakan fitnah, melebihi masalah LGBT serta legenda Malin Kundang. Pertama, Bang Leo menyampaikan tadi tentang P4. Kami belajar dulu P4 adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Namun sekarang P4 itu sudah berubah menjadi pembohong, pengkhianat, pencuri, dan pecah belah. Mohon maaf dan mohon izin, kenapa ini kami sampaikan? Ini semua karena Bang Leo adalah penyambung tangan kami di pusat, otomatis pasti di DPR RI. Kemudian menyikapi masalah dari Pak Prof LGBT. LGBT kalau bagi kami itu hal yang kecil Pak Prof. Tapi masalah incest adalah masalah yang sangat luar biasa, yang dituduhkan kepada orang yang tidak berbuat. Dan ini bukan pembohongan publik, tetapi adalah fitnah. Karena fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Sebelum kami menyikapi ini, kami di Pagan yang didukung oleh para pemangku hukum adat Nagari Kurai di Badoro dengan semangat penuh menyelidiki, mempertanyakan apakah benar perkataan seorang wali kota tentang incest itu benar apa tidak. Ternyata yang disampaikan oleh kota adalah cerita orang gangguan jiwa. Senada dengan Rajo Bujang, Sekretaris Parik Paganagari Kurai, Amrizal Sutan Marajo, menilai, kenapa kasus tersebut viral dan terus bergulir, mungkin berawal dari kesalahan wali kota dalam penyampaian di depan publik. Atau bisa saja, salah perhitungan dalam menyikapi permasalahan dalam kota Nagari Kurai. Amrizal mewakili masyarakat hukum adat Kurai melaporkan dugaan berita bohong wali kota Arman Safar ke institusi hukum itu, bertekad akan terus mengawal kasus incest hingga tingkat manapun. Ini mungkin kesalahan wali kota dalam penyampaian tersebut. Mungkin saja beliau saja yang peduli terhadap masalah ini, tapi beliau salah kendaraan untuk mempublikasikan ini. Kami tidak ada menjustice, dislike, no-like, tidak ada. Ini murni demi Nagari, murni demi Nagari Kurai Limojolo. Jadi kami bersama para ikut dan pasti mengawal kasus ini sampai tingkat manapun. Perlu kami juga beritahukan kepada Bang Leo, mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasi kami. Kami sudah menyampaikan laporan ini kepada Presiden RI, kedua Kemendagri, ketiga ke Mabes Polri, itu termasuk Kapolri sendiri, Irwasum, dan Kadif Propam. Menyikapi persoalan di atas, Senator asal Sumatera Barat Leonardi belum bisa berbuat banyak, sebab momen pertemuan sedang sosialisasi program lembaga terkait 4 pilar MPR, RI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, Leonardi akrab disapa Bang Leo itu berjanji membahasnya, jika acara sosialisasi sudah selesai. Dan, ia katakan, jika perjuangan anak nagari atau masyarakat hukum adat Kurai dirasa baik dan benar, Bang Leo akan mendukung. Untuk yang baik-baik, itu tadi 100% saya dukung. Bang Leo, baik sekali. Kegiatannya saya yakin ketua organisasinya bersama pemuda Kurai, kegiatannya
pembiayaannya saya dukung. Alhamdulillah. Sekali lagi untuk yang baik untuk masyarakat Kurai, Komandan, baik untuk Paripakan, untuk Pembuatan dan semuanya, ulama, tidak pandai, tidak mama. Saya kira itu saja, konkret kan. Sebelumnya, apa yang dikatakan Ketua Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar, Datuak Nansati beberapa waktu lalu di kampus Fort de Kock Bukit Tinggi, kepada wartawan, terkait kasus inses seakan terbukti. Faktanya hingga kini kasus tersebut terus bergulir. Kata Datuak Nansati, permasalahan itu menyangkut nama seseorang dan termasuk keberadaan masyarakat adat Kurai yang merasa tercoreng. Justru itu, saya sarankan, sebaiknya saling memaafkan. Jika tidak, tentunya justice atau hukum negara akan berjalan dan terus bergulir. Saya menyarankan dari peristiwa ini dua hal. Pertama sekali, ya damai. Damailah agar antara pemerintahan dengan masyarakat Kurai terjalin hubungan yang baik terus untuk kemajuan Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Yang kedua, saya menyampaikan kalau tidak bisa damai, ya tuntutan masyarakat dan tokoh-tokoh Kurai, Agam, Bukit Tinggi dan sebagainya kan tidak juga bisa dianggap enteng itu, karena itu kan bergulir terus. Yang seperti kejadian ini yang terulang lagi di masa mendatang, meskipun belum pasti ya. Meskipun ini tidak ada gitu. Ya, makanya jangan bikin isu. Justru kepala daerah atau bupati, wali kota atau gubernur meredam isu, karena berefek kepada tindakan berikutnya.